Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Jatmaja 117 dari kelas C4 KKN. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan soal pada bab viabilitas dan ekuitas. Yang pertama pada soal nomor 12, yakni PT Susu adalah pengusaha kena pajak atau PKP mempunyai data sebagai berikut. Masa pajak Juli 2011 terdapat PPN lebih bayar 60 juta dan belum dikompensasikan dan diminta restitusinya. Sedangkan untuk masa pajak Agustus 2011 terdapat PPN keluaran yaitu sebesar 180 juta, sedangkan PPN masukan sebesar 100 juta. Nah, di sini disuruh untuk membuat jurnal penutup untuk PT Susu di bulan Agustus 2011. Nah, ini PPN keluaran sebesar 180 juta karena tadi ada PPN keluaran sebesar 180 juta ya. Terus ada PPN masukan sebesar 100 juta, PPN lebih bayar 60 juta, PPN kurang bayar yakni ada 20 juta rupiah. Nah, di sini akan ditulis lagi yakni PPN yang masih harus dibayar yaitu sebesar 20 juta rupiah dan kas itu juga sebesar 20 juta rupiah. Nah, lanjut untuk nomor 17, yakni Sinta status kawin belum mempunyai anak atau K*0 karena dia sudah kawin dan belum mempunyai anak. Nah, adalah penerima upah harian yang dibayarkan secara harian pada PT Mujur pada bulan Oktober 2011. Sinta bekerja pada PT Mujur selama 16 hari dengan menerima upah sebesar Rp75.000 setiap harinya. Hitung PPh 21 yang harus dipotong PT Mujur atas pembayaran upah harian yang dibayarkan secara harian kepada Sinta dalam bulan Oktober tersebut. Nah, di sini upah di bulan Oktober. Nah, tadi kan dia bekerja pada bulan Oktober ya, 2011 dikali 16 hari sebesar tadi 16 hari dikali Rp75.000 karena upah per harinya itu Rp75.000. Di sini dapat di angka Rp1.200.000. Nah, penghasilan bruto setahun itu setahun ada 12 bulan, maka 12 bulan itu dikali Rp1.200.000, hasilnya Rp14.400.000. PTKP sebesar Rp26.325.000. Nah, dan di sini penghasilan kena pajaknya itu dikurangi Rp11.925.000. PPh 21-nya itu nihil. Nah, di sini lanjut ke nomor 11 pada bab 12 di ekuitas ya. Data ekuitas PT Prima per 1 Januari 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu modal saham preferen sebesar 8% dan $150 nilai nominal kumulatif dan 30.000 saham diotorasi, 8.000 saham ditempatkan dan disetor. Modal saham biasa sebesar $80 nilai nominal, 50.000 saham diotorasi, 10.000 saham ditempatkan dan 10.000 saham disetor. Selanjutnya total share premium adalah $50.000. Nah, share premium biasa adalah 40% dari total share premium. Yang terakhir, saldo laba sebesar 220% dari total share premium. Nah, transaksi yang berhubungan dengan ekuitas PT Prima selama tahun 2011
adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tanggal 10 Januari menjual 300 lembar saham preferen dan 1000 lembar saham biasa secara tunai dengan kurs 105. Februari tanggal 5 itu membayar biaya pengacara sebesar $48.000 dengan menerbitkan 550 lembar saham biasa. Nah, pada 20 Maret membeli peralatan dengan menerbitkan 150 lembar saham preferen dan 350 lembar saham biasa. Harga pasar saham preferen dan saham biasa adalah $160 dan $75 per lembar. Nah, pada April tanggal 15 ini membeli kembali 10% lembar saham biasa yang beredar dengan harga $65 per lembar. Pada tanggal 30 Mei ini melakukan share split 1 menjadi 2. Tanggal 25 Juni membeli kembali 1000 lembar saham biasa yang beredar dengan harga mengeluarkan uang tunai sebesar $30.000. Nah, di sini pada tanggal pada tanggal 8 Juli menjual 2000 lembar saham treasury dengan keuntungan $3 per lembar. Nah, Agustus pada tanggal 18 menjual 800 lembar saham treasury dengan harga $25 per lembar. Nah, pada September tanggal 28 menjual 400 lembar saham preferen dan 800 lembar saham biasa secara tunai sebesar $62.500. Harga pasar saham preferen adalah di $73 per lembar. Oktober tanggal 23 mengumumkan pembayaran dividen tunai sebesar $244.000 dan dividen saham biasa sebesar 10% dan kurs 105. Pada November tanggal 3 mencatat nama pemegang saham yang menerima dividen. Pada tanggal 3 Desember membagikan dividen tunai dan saham biasa yang telah diumumkan. Pada tanggal 27 Desember ditemukan kesalahan tahun 2010 di mana beban depresiasi lebih besar dari $2.000. Nah, pada tanggal 31 Desember mengumumkan laba neto setelah pajak sebesar $450.000. Nah, catatan A. Saham treasury dijual dengan menggunakan metode FIFO, dan B. Tidak ada dividen tunai yang dibagikan untuk tahun 2010. Nah, di sini diminta untuk yang pertama itu buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas. Yang kedua, buatlah jurnal penutup terkait dividen dan laba neto. Yang ketiga, buatlah laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, susunlah bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan per 31 Desember 2011. Yang terakhir, hitunglah jumlah dividen dan dividen per lembar untuk saham preference dan saham biasa. Oke, yang pertama itu penjurnalan ya. Pada tanggal 10 ini pada akun kas itu berada di debit dan di Sagio saham preference. Pada kas itu terdapat $148.000 nominalnya, dan di saham preference itu ada di 13.500. Karena di sini terdapat saham preferennya itu ada di 300 lembar ya, dan per lembarnya itu harganya $150, maka itu tadi 300 dikali 150 terus dikurangi 31.500 karena saham preferen itu tadi dijual. Nah, saham preferen berada di kredit juga sebesar 31.500 dan saham biasa itu mempunyai 1000 lembar. Nah, dikali per lembarnya itu $105.
jadi ketemunya 105.000 lembar ya. Dan agio saham biasa itu 105.000 dikurangi $80 kali 1000 lembar, ketemunya di 25.000 lembar. Nah, pada Februari tanggal 5 biaya pengacara itu tadi di $48.000 dan saham biasa $44. Oke, lanjut transaksi berikutnya, yaitu adalah agio saham biasa tadi di 48.000 dikurangi $80 kali 550 lembar, hasilnya di $4.000. Pada Maret tanggal 20 peralatan ada di $51.750.000 dan di Sagio saham biasa itu ada di $1.750.000, saham preferen $24.000, agio saham preferen ada di $1.500.000 dan saham biasa ada di $26.250. Pada April tanggal 15 saham treasury itu kan tadi dijual, itu masuk ke pendapatan sebesar $337.350 ya. Sagio saham itu ada di $77.850 dan kas atau bank itu berkurang. Pertama di kredit $415.200. Nah, Mei tanggal 30 itu tidak di jurnal. Nah, tanggal 25 bulan Juni itu ada saham treasury ada di akun debit, nominalnya adalah $30.000 dan di Sagio saham biasa itu $50.000 dan kas ditambah di kredit $80.000. Nah, pada tanggal 8 Juli itu kas berada di debit $136.000 dan agio saham berada di kredit $6.000, saham treasury $130.000 dan pada tanggal 18 Agustus terdapat kas besar $20.000, Sagio saham $32.000 itu berada di kredit ya. Terus saham treasury ini berada di kredit sebesar $52.000 dan September pada tanggal 28 kas itu $34.400 dan di Sagio saham preferen $30.800 dan saham biasa $14.000 dan saham preferen $400. Saham preferen tadi bukan 400 ya, $29.200 dan saham biasa itu di $50.000 dan pada Oktober tanggal 23 dividen tunai itu $244.000 dan dividen saham tadi yang pertama itu dividen tunai sebesar $244.000 dan dividen saham biasa sebesar $517.755 dan untung dividen itu berada di kredit sebesar $761.755. November tanggal 13 itu tidak di jurnal dan lanjutkan pada Desember tanggal 3 utang dividen sebesar $761.755 dan kas itu berada di kredit karena pembayaran utang sebesar $761.755 dan tanggal 27 itu akumulasi penyusutan sebesar $2.000 dan beban penyusutan berkurang ya, jadi berada di kredit sebesar $2.000 dan laba bersih itu dapatnya di $450.000 dan laba ditahan sebesar $450.000.
sini ada perhitungan saham biasa dan saham preference. Yang pertama itu saham biasa, nilai awal 50.000 dolar dan dijual pada 10 Januari, dapatnya 1000 dan terbit 5 Februari 550 lagi, dan terbit lagi pada 20 Maret 350. Di total jumlah keseluruhan itu 51.900. Nah, beli lagi, perusahaan itu membeli pada tanggal 15 April sebesar 5.190 dan beli lagi sebesar pada tanggal 25 Juni sebesar 1.000, dan di situ ada jual lagi, jual pada tanggal 8 Juli sebesar 2.000 dan kembali dijual pada tanggal 18 Agustus sebesar 800. Ini dijual lagi pada 28 September sebesar 800 dan di saldo akhir itu 49.310. Sedangkan di saham preference, nah nilai awalnya itu 30.000, terus dijual pada tanggal 10 Januari sebesar 300 dan terbit lagi pada 5 Februari 150. Totalnya 30.450 dan dijual lagi pada 28 September besar 400. Jadi total semuanya itu pada saham preference itu 30.850. Selanjutnya saham treasury, tadi disuruh pencatatan Vivo ya. Nah, saham treasury, keterangan untuk beli itu tanggal 15 April ada 5.190 lembar ya, dan harganya itu 65 dolar ya, dan totalnya itu dikali totalnya 337.350 dolar, dan beli itu dan beli lagi pada tanggal 25 Juni 1.000 lembar dengan harga 30 dolar, dapat di angka 30.000 dolar. Dijual 8 Juli sebesar 2.000 dengan harga 65 dolar per lembar ya. Totalnya 130.000 dolar. Saldonya itu yang pertama itu masih 3.190 karena Vivo menggunakan metode Vivo first in first out ya. Terus pada tanggal 25 Juni ini masih ya stoknya. Terus dijual lagi pada tanggal 18 Agustus sebanyak 800 lembar dengan harga 65 dolar dengan saldo akhir itu untuk pembelian yang pertama pada 15 April tadi masih sisa 2.390 lembar saham dengan harga per lembarnya itu 65 dolar, dan yang pembelian pada tanggal 25 Juni itu masih utuh ya, sebanyak 1.000 lembar. Yang kedua, jurnal penutup pada tanggal 2010 ya, Desember tanggal 31, ikhtisar laba rugi, akun ikhtisar laba rugi, debitnya itu ikhtisar laba rugi sebesar 450.000, kreditnya itu laba bersih 450.000. Nah, ini lagi ada akun laba ditahan debit ya sebesar 761.755 dengan kredit dividen 761.755 dolar. Nah, ini ada laporan perubahan ekuitas. Laba awal 1 Januari nanti kan 220 ya, dari ketahui dikali 50.000 dapat di angka 110.000. Modal awal saham biasa tadi per lembarnya di 80 dolar, kita punya di 50.000 yang beredar.
saham preferen per sahamnya itu 150, yang beredar itu 30.000, saham biasa 80.000, $80, yang 8.000 itu ditempatkan, saham preferen $150 per lembar, yang 20.000 lembar itu ditempatkan. Nah, jadi total modal saham itu ada di $12.140.000. Tambahan untuk Aigo saham 36.500, saham premium 50.000, laba berjalan 450. Jadi total modal untuk disetornya itu di 536.500. Ada pengurangan di Sagio saham 219.900 $900, dividen $755, dan di total pengurangan dengan hasil $981.655. Modal akhir $11.804.845. Di bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan per 31 Desember 2011, ekuitas saham biasa itu ada di $4.640.000, saham preferen $7.500.000, dan saldo laba rugi itu dikurangi ya, dari tadi saham biasa dan saham preferen itu ditambah terus dikurangi saldo laba rugi $335.155. Jadi total ekuitas itu ada di 11.804.845. Dan di sini ada jumlah dividen dan dividen per lembar untuk saham preferen dan saham biasa. Untuk dividen per lembar saham biasa, dividen yang dibayar ke pemegang saham biasa atau saham biasa yang beredar itu tadi 517.755 dibagi 49.310, dapat di angka 10,5. Dan dividen per lembar saham preferen $224.000 dibagi 30.850 lembar, berada di angka 7,91. Sekian dari saya, maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.